Indonesia sedang jalan-jalan ke rumah salah satu teman Rasa Wastra. Nah, hari ini aku sedang berada dan akan menemui siapa? Aku akan menemui Mbak Lisna Subianto yang punya Galeri Lisna. Nah, Mbak Lisna ngapain aja, sedang apa aja, bikin apa aja. Dan aku dengar juga Mbak Lisna punya koleksi batik lawas. Kita akan cari tahu sebentar lagi. Ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, di samping aku sekarang sudah ada Mbak Lisna Subianto. Hai Mbak. Teman-teman, kita hari ini ambil videonya sudah sesuai protokol kesehatan. Jadi kita sudah swab antigen, aman semuanya ya Mbak Lisna ya. Jadi kita bisa ngobrol tanpa masker. Nah, anyway Mbak, aku seneng banget hari ini bisa datang ke sini. Excited banget deh. Thank you ya udah datang. Iya, aku juga seneng banget. Nah, jadi aku tuh hari ini tadi aku udah bilang gitu, aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Lisna. Jadi apa aja sih yang dikerjain sama Mbak Lisna nih? Kayak tadi lagi lukis-lukis pas aku masuk teman-teman gitu. Nah, kamu tuh ngapain aja Mbak sekarang? Seru-seruan nih kayaknya kalau aku follow di Instagramnya. Betul. Jadi aku di Galeri Lisna ini emang kan awalnya tuh suka melukis, ya kan? Pokoknya suka melukis, gambar dan sebagainya. Nah, biasanya dengan momen-momen tertentu aku suka langsung melukisnya seperti ini. Oke. Ya Oh kan? iya, ini kemerdekaan. Benar-benar. Langsung ya, baru menang kan kemarin. Yes. Asik. Terus kemudian kan karena aku juga sangat suka dengan musik, so it's like tiap hari pasti dengerin lagu-lagunya tuh 80s, 90s gitu. Jadi terinspirasi dari situ aku menggambar para rockstars 80s itu. Nah, kalau mau lihat aku mau share nih beberapa. Ini keren banget. Ini ya mungkin tahu ya. Madonna. Kemudian juga ada ini Cyndi Yes. Lauper. Tapi karena kan aku di Galeri Lisna nih batik and art. Oke. Jadi aku sangat mengangkat ragam budaya Indonesia, terutama di batiknya. Jadi dengan berbagai macam koleksi kainku, kemudian dikombine dengan busana tradisional Indonesia yaitu kebaya. Nah, digabung dengan ini, jadi setelah udah jadi saya print, aku print di bahan, kemudian jadilah kebaya-kebaya rockstars itu. Asik dong kebayanya. Jadi rockstars. yang dibikin dengan tangan, dengan rasa lukisan ini karena memang passionnya sukanya di musik, lalu kemudian diaplikasikan ke kebaya. Which is kebaya kan juga baju nasional yang sekarang sudah dikemas lebih modern pastinya gitu. Jadi lebih asik dipakai oleh anak muda juga ya. Jadi gayanya busana kebaya kutu baru tapi dengan print atau kayak repetition yang berupa Madonna, kemudian ada Cyndi Lauper dan sebagainya. Karena memang tidak terlepas kan kita sudah istilahnya modern kan, dan memang generation X itu dikuasain juga oleh musik dan pop culture betul. dari tahun 80s. Yes, dan kalau ngelihat para musisi rockstar ini yang di era itu kayak sampai hari ini juga masih bergaung gitu ya. Bahkan beberapa anak muda juga pasti familiar gitu sama musik-musiknya mereka yang legend kan. Dan mungkin anak muda sekarang juga banyak yang suka, pasti, banyak yang mengenali. Balik lagi kan Mbak trennya kan ke 80s, sangat ikonik 90s, banget yes, gayanya. Benar-benar. Nah Mbak, kan tadi kamu bilang kamu juga karena kamu dasarnya juga senang seniman nih kayaknya nih teman-teman, senang melukis dan punya banyak inspirasi gitu ya. Nah, aku juga dengar kamu melukis your own batik ya. Ada my own batik. Ada sih, tapi saya harus ambil dulu. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat belakangan. Nanti kalau nggak ditunjukin belakangan. Nah, jadi kamu bikin batiknya itu inspirasinya gimana Mbak? Biasanya. Batiknya itu, jadi kan untuk koleksi yang pertama ini benar-benar baru koleksi pertama ya. Jadi aku bikinnya tuh bunga-bunga lotus. Bunga lotus berdasarkan ada nih beberapa lukisanku yang lotus ya, nanti bisa dikasih lihat. Nah, itu lotusnya kemudian aku kombinasikan dengan corak kawung. Jadi ada tetap elemen tradisionalnya. Jadi nggak lupa rootsnya ya. Karena batik itu kan sebenarnya idenya adalah ada repetition itu tadi, pengulangan. Nah, jadi pengulangannya antara lotus, kemudian ada kawung, ada lotus, kawung dan itu. Iya, mungkin kalau sekarang namanya kayak udah batik semi kontemporer ya. Betul. Gitu jadi ya. itu disebutnya kontemporer. Iya. Desain batik kontemporer dan
itu baru jadi. Aku mau banget sih share ya, kayaknya bisa diambil sebentar lagi. Boleh. Terus yang untuk selanjutnya, yang untuk batik yang kedua juga tetap tema bunga-bunga Indonesia. Pokoknya excited banget yang ini juga. Mungkin karena memang suka base-nya melukis ya. Jadi yang kedua adalah kembang dari Bali itu loh, yang pisang Bali. Yang bentuknya tuh gitu tuh pisang Bali. Itu juga aku kasih lihat deh ya. Nah itu juga lagi dibikin dan itu juga mau aku kombinasikan dengan yang batik klasik. Jadi batik klasiknya ini masih dalam pemikiran, bisa dalam bentuk kawung atau lebih kayak ke teruntung gitu, yang atau parang mungkin ya, yang lebih teruntung juga lucu sih, karena kalau parang kan cukup keras juga. Kayak Mbak Alis tuh seneng banget sama bunga-bunga, berarti senang keindahan, kecantikan, natural sih, something yang Mbak Alisna yang cantik sekali hari ini. Alam Indonesia. Oh ya, ini juga salah satu karya kamu. Ini juga ini kulot ya, handmade ya teman-teman. Gampang bergeraknya. Ini juga dibikin satu-satu gitu dengan rasa pastinya. Dengan rasa pastinya. Mbak, nah tadi kan kemudian akhirnya setelah kamu mengkombinasi jadinya kontemporer ya batiknya. Nah terus berarti kamu mengaplikasikan, maksudnya kamu memproduksi ya, berarti dengan tekniknya ditulis dan dicat. Apa ditulis? Ditulis. Oke. Jadi itu benar-benar ditulis. Mungkin ada beberapa bagian yang kawung ya. Kawung itu dicat, tapi bagian yang bunganya itu dilukis. Sebenarnya bukan aku, jadi ada seniman seniman batik yang membuatkannya untukku. Tapi kalau dari lukisannya sendiri dari saya, aku kirim ke dia. Jadi konsepnya, ide dasarnya tetap dari Mbak Lisa. Iya kan, malah justru membantu ya, betul. Membantu seniman di sana gitu, di Jawa. Benar, kan makanya sekarang kan eranya kolaborasi. Kita bisa sama-sama bahagia, memenangkan hati semua orang juga. Iya, betul. Terus ada lagi Mbak, desain batik yang klasik, yang vintage. Iya. Kamu bikin juga? Bukan bikin, aku koleksi. Kamu punya koleksi? Nah iya, tadi aku juga bilang, aku juga udah gak sabar. Nah Mbak Lisna ini juga koleksi beberapa batik lawas. Kita pengen tahu nih cerita perburuan batik-batik lawasnya Mbak Lisna ya. Aku kasih lihat, aku turunin ya. Boleh. Ada beberapa ya, jadi pokoknya kalau yang disebut dengan batik klasik atau vintage itu pokoknya at least dibikin atau diproduksinya tahun 60-an, 70-an ya. Jadi udah yang di bawah, di atasnya dari tahun 1980-an udah enggak istilahnya itu dianggapnya belum vintage. Belum dianggap kategori batik lawas ya. Dan ini beberapa mungkin kita bisa lihat kalau yang namanya vintage atau lawasan ya. Ini agak-agak tipsnya kalau untuk mau melihat keaslian ini beneran lawas atau baru dibikin seperti lawas. Itu juga hati-hati ya teman rasa wastra ya Mbak ya. Karena kan banyak juga batik baru tapi dibikin seperti lawas. Dan itu juga dijual di pasar-pasar. Jadi suka ke viewer gitu ya. Jadi emang yang harus kita lakukan ya itu, kita harus belajar lagi, benar-benar mempelajari si kain. Ini misalnya satu ya, ini aku terus terang dapetnya juga di pasar. Kemudian kita bisa cek dari bahannya dulu. Kalau dipegang dia cukup agak tebel, lebih tebel dan halus. Ya morinya memang zaman dulu beda banget ya dibandingin sekarang. Terus kalau mau dicium juga boleh sih. Harum nggak? Walaupun agak-agak kemakan umur ya. Iya, tapi justru baunya itu nggak bisa bohong sih, nggak bisa bohong ya. Bener. Terus tuh kan ya, 1, 2. Terus kemudian adalah apa? Bolak-balik, bolak-baliknya tuh warnanya warnanya sama-sama strong. Warnanya sama-sama strong. Banget. Karena apa? Karena kalau zaman dulu itu kain panjang batik bener-bener diwarnainnya tuh bolak-balik. So it's begitu telatennya Mbak Lisna. Jadi yang namanya membatik tuh bener-bener sebelah sini dibatik ya. Nanti ini udah selesai urusannya, sebelah sini juga. Di sini juga ditutup juga gitu. Gila, itulah makanya bener-bener yang batik-batik lawas ya, batik-batik vintage yang terutama juga motif-motifnya yang padat, intens, itu juga prosesnya nggak main-main gitu, bulanan makanya mahal ya.
Ini yang Tapi kalau kalah. hasil berburu tuh rasanya lebih nikmat. Ini ceritanya gimana nih? nikmat. Maksudnya sedikit nggak di Kalau ini sih pasar? sebenarnya terus terang aku memang suka jalan-jalan ke pasar. Iya, iya, Kadang-kadang kita juga misalnya dapetin terus harganya nggak cocok atau Iya. kurang pas, ya udah ya nggak usah dipaksain. Iya. Ya seperti waktu itu aku pernah denger Iya, Instamu deh. iya, jodoh-jodoh Aku harga, sesuai gitu. banget emang jodoh-jodoh, nggak usah Terus kadang-kadang dipaksain. aku waktu itu kayak pernah gitu ya berburu batik lawas juga di pasar. Terus kayak dia jual, dia di display gitu ya, yang mungkin boleh dibeli orang. Terus kayak ada yang nyelip gitu di ujung sebelah sana. Kalau mataku ngeliat gitu kan, terus kayak wah ibu itu saya ngeliat itu Malah kok ke itu situ. nggak belum dijual dok gitu ya, tapi ibu terus aku tungguin terus di situ lama-lama ibunya langsung yang kayak Juga, gitu ya, juga. akhirnya dilepas juga gitu. Jadi seneng deh, maksudnya emang banyak cerita ya kalau berburu barang-barang kayak kebaya vintage juga gitu, biasanya kayak Iya. gitu sih. Tapi kalau memang jodoh tuan rumahnya kita emang Iya, pasti akan nggak kembali kemana-mana ya kan? Terus apa lagi mbak? Ini kan bisa dilihat tuh warnanya bolak-balik. juga kelihatan sih Warnanya mbak. kelihatan banget kan? Iya ya. Nggak bisa bohong gitu loh. Bener Nih, banget, bener banget. kalau ini Garut Iya, ya, Garutan. Garutan. Terus ini juga yang Garuda. Bener. Satu lagi kita kalau lihat kain batik harus dibuka ya. Iya, Hmm. tuh nih, lihat Kayak bener-bener sih. Tuh. bulak balik banget. Ini kan Garuda, you can Ya. see the Garuda nih tuh. Tuh, Ini Garudanya. iya. Kemudian kalau mau lihat bolak-baliknya lagi, beneran gak sih? Tuh. Bener-bener sama. gitu, kuat asli. warnanya, sama tajam dan strong. Dan satu lagi juga, biasanya tuh kalau vintage dia pasti di ujung-ujungnya ada namanya. Betul, ada nama pembuatnya. betul banget. Kalau yang ini mungkin belum tentu, atau Iya. bahkan di sini nih. Di Iya, sininya. dia suka bikin, ya itu juga salah satu Jadi cirinya. dan mungkin karena udah kemakan aja ya sama umur, jadi namanya nggak jelas. Bener atau banget kurang mbak, jelas. itu juga, nah itu juga salah satu tips ya teman-teman kalau berburu batik vintage, batik lawas itu dia biasanya betul dia ada lebihan gitu ya, kain dikasih Iya. kayak mungkin nggak semuanya nama, jadi kadang-kadang pakai apa tuh inisial gitu atau beberapa sign huruf, gitu iya. ya, tergantung ya. Kalau batik-batik cowok itu kan juga biasanya Mm-mm. gaya tulisan Iya, tangan betul. gitu ya, kayak Nah. beberapa ini. Aku suka banget yang Garuda, makanya punya 1, 2, Tadi ada satu lagi, ini dia. 3. Ya, tapi ini batik lawas Gurdo ini memang banyak banget ya variasinya teman-teman. Iya, Dan kalau bicara soal pemaknaannya luar biasa ya. Karena kan sebetulnya motif Gurdo itu, Garuda itu kan dipakainya memang sama raja-raja ya. Iya. Tapi ya sekarang kemudian bolehlah gitu ya, udah dipakai sama kita orang biasa. Iya. Tapi memang harus hati-hati, nggak boleh kebalik. Sebenarnya aku kenapa suka koleksi yang batik klasik? Yes. Karena kan emang awalnya dulu dari Kesultanan, kemudian sekarang kan udah bisa dipakai Boleh bebas. dipakai Tapi bebas, tetap ya. ya yang namanya mungkin ini bikinan tahun 60-an, 70-an tetap buat saya klasik Betul. gitu. Jadi Yes. ini juga satu investasi gitu loh sebenarnya. Bener ya banget, enggak? bener banget, karena ini belum tentu ada temennya lagi. Iya, Kalau betul. bahasanya gitu, bahasanya nggak ada temennya Betul lagi banget. nih, gitu Dan ya kalau- enggak. Nah ini yang Nah, kalau Garuda, ini yang Garuda. kemudian ada Nah, ini agak-agak unik nih. makanya unik banget. Aku nih terus terang ketika beli dan lihat ini terus terang belinya sama temen, Iya, temannya teman yang dia mungkin udah punya koleksi dari lama, tapi mungkin dia kurang ngerti, kurang paham, jadi nggak apa-apa dia justru seneng jual ke aku gitu ya. Nah pas aku tanya ini itu loh bintang laut loh, aneh kan, bintang laut kan lebih kayak ke underwater Iya, creature. Yang kalau di batik itu penggambarannya lebih ke Jawa Timur. Daerah timur ya, Jawa Timuran. betul, Sementara betul. kalau ini Garuda lebih ke Tengah, Solo, iya, Jogja dan sebagainya. Jadi terus tiba-tiba ada elemen bintang laut combination dikombinasi itu. sama Gurdo. Makanya ini something itu unik banget. Kita nggak aku pernah, ambil kita langsung kadang gitu. nggak pernah tahu. Ini pastikan semua yang membatik ini zaman saat itu, ini pastikan ada inspirasi ya. Mungkin Betul. apa yang ada di dalam imajinasi Iya. pikirannya. Mungkin dia pernah melihat sesuatu, kemudian akhirnya menuangkan. Nah, Iya, biasanya iya. seperti itu. Makanya Iya. udah nggak bisa diulang lagi nih. Iya kayak nggak begini. bisa. Kayak nggak ada temennya juga nih teman-teman. Nggak ada deh temennya. Nggak Iya nanti temennya sama kebaya ya. Temennya sama kebayang, udah Ah. temennya kayak gini udah nggak ada lagi, udah satu geng ya kan, beda. Iya, dan senang sekali kalau punya koleksi gini, nanti Banget, disayang-sayang, diajak ini juga. Iya, bahkan kadang-kadang memang kita nggak bisa hindarin ya. Iya. Beberapa juga kalau batik vintage ya mungkin
secara kualitas juga nggak sempurna ya, kadang-kadang ada yang sedikit lubang-lubang atau robek, itu biasa ya Mbak Risna ya. Itu udah pasti. Jadi itu mungkin tadi yang tips yang kesekian. Jangan harapkan kalau emang semuanya tuh sempurna, rapi, paling nggak ada kayak lubang jarum istilahnya ya Mbak. Ada bekas crack kena ketarik orang atau ini loh kayak maaf ya, bercak-bercak pasti. udah bercak juga udah bercak-bercak. Jadi ini aku terima seperti ini. Jadi betul. bercaknya bukan karena aku ya, emang betul. udah dari Karena sana. memang itu salah satu ya teman-teman, mungkin tidak akan perfect, pasti dia sobek sedikit, ada lubang jarum, ada bercak-bercak, itu udah hampir semuanya ya. Kalau ya kita beruntung lah kalau menemukan yang bersih ya, tapi nggak apa-apa juga gitu. Terus ini ada nih Say. Ini warnanya cakep banget. Aku bener-bener happy banget dapat ini. Kalau ini terus terang ini dari keluargaku punya. Jadi ini dari nenekku. Nenekku kasih ke tante, kemudian ke turun temurun kalau yang ini. Luar biasa. Dan ini tuh lihat deh warnanya teman-teman, bolak-balik. unik banget warna ungunya tuh, cakep banget. Jarang loh aku lihat yang nggak ini. sih Say, dulu membuat warna ini kan pink-pink saat itu loh bisa nemuin warna seperti ini loh. Ini dari tahun 60-an loh gitu. Dan ini ya nitik-nitiknya, lihat deh Mbak. Iya, betul. Nitik-nitiknya ya ampun rajin banget, dia udah cantingnya canting nol. Yang paling tipis banget. Canting zero. Udah saking kecil-kecil banget, dan ini satu-satu, dan ini lukis loh. Sebenarnya ada segurdo juga loh. Batik tulis. Selesai. Iya ada gurdonya. Ada gurdo juga nih. Ini gurdo tapi ini ada burung. Tapi ini ada burung-burung ya, yang lebih ini, lebih gemulai sana kemari. Juga ada semacam kupu-kupu. Iya. Nah itu uniknya kan, inspirasinya para seniman tuh. Lihat deh teman-teman. Bayang nggak sih Say betapa indahnya Indonesia, dari segala macam ragam alamnya bisa diangkat. Nih kayak gini. Masing-masing ada ceritanya. Ya. Pasti motif-motif ini gila ya. Apa yang dilihat sehari-hari pastinya ini. Iya, ini juga kayak ada, ini kan bahkan dipikirin ya, ini bentuk paruh burungnya aja berbeda nih. Yang sini, yang sini, ini benar-benar ya udah gitu ya, dia ngelukis aja gitu ya. Pokoknya kayak apa yang ada di hati, moodnya dia gitu. Justru itu uniknya. Bercerita. Tidak sama persis kain yang bercerita. Makanya uniknya Indonesia ya ini gitu loh. Kita sudah miliki. I like the color. Dapat warna begini tuh jarang Mbak. Ini fuchsia, even nggak ungu, nggak pink, tapi warna fuchsia ya. Ya fuchsia ya. Fuchsia kamu ya. Kita coba ya. Kita coba. Ini cantik banget nih pasti kalau di foto. Amazing, ya ampun, seneng banget. Aku makasih banget Mbak, udah mampir. Nanti kita ngobrol lagi ya, gitu. Makasih teman-teman Rasa Wastra yang sudah lihat. Makasih Mbak Risna. Terima kasih buat tipsnya juga. Jadi ini mungkin bisa sedikit tips untuk bagaimana melihat keaslian dari batik vintage atau lawas gitu. Dan pastinya kenapa kok aku hari ini seneng banget bisa berkunjung. Jadi semua yang dituangkan, baik mengkoleksi maupun membuat semua gambar-gambar ini, semuanya pasti dilakukan dengan rasa. Ya gitu. Thank you so much ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin lagi kejutan-kejutan video berikutnya. Bye bye.